Selamat datang di ruang diskusi kita hari ini. Jika Anda membuka video ini, artinya Anda salah satu dari sedikit orang yang tidak lagi puas dengan permukaan sebuah fenomena. Anda adalah orang yang ingin menggali hingga ke akar paling dasar dari bagaimana dunia yang dikelola. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang seringkali disalahpahami oleh jutaan orang di luar sana. Kita akan membedah 3 pilar utama yang tertulis dalam bagan akademik ini: metodologi ekonomi syariah, rancang bangunan ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah. Sebelum saya masuk ke poin pertama, mari kita jujur pada realitas hari ini. Mengapa kita harus meluangkan waktu 1 jam penuh untuk membahas hal ini? Mengapa kita tidak membahas saham yang sedang keren, kripto yang sedang naik daun, atau cara cepat kaya? Jawabannya sederhana: sistem ekonomi dunia sedang mengalami kelelahan struktural. Sejak runtuhnya tembok Berlin yang menandai kekalahan sosialisme, dunia dipaksa tunduk pada satu paradigma tunggal, yaitu kapitalisme global. Namun, apa yang kita lihat hari ini? Kita melihat ketimpangan sosial yang mengerikan, di mana 1% populasi dunia menguasai lebih dari 50% kekayaan bumi. Kita melihat krisis iklim yang semakin tidak terkendali karena industri dipacu hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB atau GDP growth tanpa memerlukan daya dukung lingkungan. Kita melihat inflasi yang terus mengurus daya beli masyarakat kecil karena uang tidak lagi dicetak berdasarkan sektor real, melainkan dicetak dari utang berbasis bunga yang spekulatif. Di tengah kegamangan global ini, inilah ekonomi saya hadir. Namun, sayangnya di masyarakat kita, ekonomi syariah seringkali direduksi secara sangat sempit. Banyak orang mengira ekonomi syariah itu hanyalah bank konvensional yang diganti istilahnya menjadi bahasa Arab. Banyak yang mengira ini hanyalah soal label halal di restoran atau sekadar urusan fikih peradaban umat muslim semata. Itu adalah pandangan yang sangat keliru. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk meruntuhkan kesalahpahaman tersebut. Kita akan membuktikan bahwa ekonomi syariah adalah sebuah sistem sains yang utuh, sebuah wine of life, dan sebuah tawaran peradaban yang memiliki dasar epistemologi yang sangat kokoh. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dari pilar yang pertama, metodologi ekonomi syariah. Ketika kita belajar di perguruan tinggi dan dalam ilmu sains apapun, hal pertama yang diuji adalah metodologi. Mengapa? Karena metodologi adalah cara kita berjalan. Jika metodologinya salah, maka produk hukum atau kebijakan yang dihasilkan pasti akan cacat. Dalam ekonomi konvensional, metodologi mereka didominasi oleh aliran positivisme logis, artinya sesuatu yang dianggap ilmiah jika ia bisa diukur, dilihat oleh indera, dan dirasionalkan oleh otak manusia. Mereka memisahkan agama dari sains. Mereka mengklaim bahwa ilmu ekonomi itu bebas nilai atau value free. Ekonomi syariah menolak tesis tersebut. Dalam pandangan Islam, ilmu ekonomi tidak pernah bebas nilai. Ilmu ekonomi selalu terikat oleh nilai moral dan ketuhanan. Oleh karena itu, metodologi ekonomi syariah dibangun di atas konsep epistemologi integral, yaitu penggabungan antara kebenaran wahyu dan kebenaran akal empiris. Mari kita beda yang 3 instrumen metodologi yang digunakan untuk merumuskan ekonomi syariah. Yang pertama, pendekatan bayani. Pendekatan pertama adalah bayani. Ini adalah otoritas tertinggi. Ketika seorang ekonom syariah ingin memecahkan masalah ekonomi, dia harus kembali kepada teks suci, Al-Quran dan
As-Sunnah. Teks dalam Islam terbagi dua, ada yang bersifat qat'i dan ada yang bersifat jani. Prinsip dasar seperti larangan riba, larangan yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan kewajiban zakat adalah hal yang qat'i. Metodologi Bayani memastikan bahwa kapanpun dan dimanapun ekonomi itu berkembang, garis merah ini tidak boleh dilanggar. Tak ada kompromi untuk riba, tidak ada kompromi untuk penipuan atau karar. Yang kedua, pendekatan burhani atau disebut epistemologi berbasis rasio dan empiris. Apakah ekonomi Islam hanya berhenti pada pembacaan ayat? Tentu tidak. Disinilah banyak kritikus gagal paham. Islam sangat menghargai sains empiris melalui pendekatan burhani. Ekonomi syariah menggunakan alat analisis, matematika, statistik, ekonometrika, dan sosiologi ekonomi. Sebagai contoh, wahyu melarang riba. Lalu tugas ekonom muslim melalui pendekatan burhani adalah melakukan riset empiris di lapangan. Mereka mengumpulkan data makroekonomi untuk membuktikan bagaimana dampak suku bunga terhadap investasi sektor real. Apakah benar suku bunga menyebabkan penurunan lapangan kerja? Dengan pendekatan burhani, ekonomi syariah menjadi ilmu yang sangat ilmiah, berbasis data, dan mampu berdialog secara akademis dengan para ekonom barat. Yang ketiga itu pendekatan irfani atau yang disebut epistemologi berbasis etika dan intuisi spiritual. Inilah adalah keunggulan mutlak yang tidak dimiliki oleh peradaban barat. Pendekatan irfani mengandalkan kebersihan hati, moralitas, dan kesadaran spiritual. Dalam ekonomi modern ada istilah loophole atau celah hukum. Banyak korporasi besar yang secara hukum negara ilegal, secara hitungan matematika menguntungkan, tetapi mereka menghancurkan kehidupan petani kecil atau merusak mental generasi muda melalui produk yang adiktif. Metodologi irfani memberikan rem moral. Jika sebuah praktik bisnis melukai rasa keadilan kemanusiaan dan merusak tatanan spiritual masyarakat, maka praktik tersebut dianggap cacat moral dan tidak boleh diadopsi dalam ekonomi syariah. Pergerakan macam metodologi sebuah perdebatan internal. Agar Anda memahami dinamika ilmu ini, Anda harus tahu bahwa di dalam internal ekonomi syariah sendiri terdapat perdebatan metodologi yang sangat menarik untuk disimak. Ada dua mazhab yang besar yang mendominasi. Pertama, mazhab Bashir As-Sal. Yang kedua itu mazhab mainstream. Ekonomi syariah bukan sekadar sistem milik umat Islam. Ia adalah sebuah sistem kemanusiaan universal. Nilai-nilai keadilan, anti penindasan, kelestarian alam, dan pemerataan kekayaan, yaitu nilai yang dirindukan oleh seluruh manusia di bumi hari ini. Apapun latar belakang suku, bangsa, maupun agama, ekonomi syariah adalah perwujudan nyata dari visi Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya berharap setelah menyaksikan pemaparan komprehensif 1 jam, Anda tidak lagi memandang ekonomi syariah dari permukaan saja. Mari kita menjadi agen perubahan yang memahami substansi, memiliki paradigma yang lurus, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur ini dalam setiap lini aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah membersami kelas materi kelas ini hingga menit terakhir. Jangan lupa untuk terus kritis, terus belajar, dan terus menyebarkan kebaikan. Saya Haris Ansur Panjaitan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.